Gedung satu ini pernah terkenal sebagai Loji Freemason dan gedung persidangan Mahkamah Militer luar biasa. Tapi Sobat KPBMI tahu nggak kalau gedung yang sudah menjadi cagar budaya sejak 2023 ini adalah tempat lahirnya program-program pembangunan negara loh, termasuk IKN. Sejarah gedung ini dimulai ketika seorang anggota Volksraad bernama Hendrix Jacob membeli lahan di daerah Menteng. Lalu ia membangun rumah pribadi dengan arsitek Burghoven Jaspers. Tahun 1933 rumah itu dibeli oleh Stichting Lodgebouw Batavia, sebuah yayasan di bawah naungan Vrijmetselarij atau organisasi Freemason Hindia Belanda. Rumah itu pun diperbesar oleh Algemeen Ingenieur Architectenbureau atau AIA, sebuah biro arsitektur yang dipimpin oleh Frans Johan Laurens Huyssels yang juga menangani pembangunan stasiun Jakarta Kota. Lalu gedung ini diberi nama Adustad dan digunakan untuk aktivitas para anggota Freemason yang tergabung dalam Logie de Ster en het Oosten atau Loji Bintang Timur sejak tahun 1934. Gedung ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat sobat, karena aktivitas para anggota Freemason sangat tertutup. Keanggotaannya pun bersifat eksklusif, ditambah lagi dengan adanya fenomena taksil hoax yang menuduh ajaran Freemason bertentangan dengan nilai-nilai agama. Salah satu bukti adanya Freemasonry di gedung ini adalah lantainya yang mirip dengan papan catur. Gedung ini sempat diambil alih oleh anggota militer Jepang di tahun 1942 hingga 1945, tapi kembali ke tangan Freemason Belanda di tahun 1950. Organisasi Freemason masih berkembang pesat di era ini. Bahkan pada November 1952, gedung ini menjadi saksi berdirinya Loji Purwadaksina yang diketuai oleh Sumitro Kolopaking. Loji Purwadaksina nantinya akan menjadi bagian dari Loji Agung Indonesia yang diresmikan pada 7 April 1955 dan diketuai oleh Kapolri pertama Indonesia yaitu Raden Said Sukanto. Tapi tahun 1962 semua organisasi Freemasonry pun dibubarkan oleh Presiden Soekarno sobat. Gedung ini pun disita negara. Kemudian gedung ini resmi menjadi kantor Depernas yang melebur menjadi Bapenas pada 31 Desember 1963. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, gedung ini pernah digunakan sebagai salah satu lokasi persidangan Mahkamah Militer luar biasa. Pengadilan yang dibentuk pemerintah untuk mengadili sejumlah terdakwa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sobat. Di gedung ini banyak rencana pembangunan negara dirumuskan, termasuk repelita di era Presiden Soeharto dan gagasan-gagasan tentang IKN. Sekarang, gedung bekas Adustad milik Freemason ini secara berkala digunakan oleh Menteri PPN atau Kepala Bapenas. Nama Profesor Wijoyo Nitisastro diabadikan sebagai nama gedung ini atas jasanya sebagai arsitek perekonomian Indonesia. Nah, Sobat KPBMI yang sudah pernah berkunjung ke gedung ini, yuk ceritain pengalaman kalian ya.